Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Desa dari kelas 2C Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan tugas akhir dari mata kuliah di psikologi dengan judul dampak stroke terhadap fungsi kognitif dan emosi lansia. Latar belakang dari judul ini ialah manusia menjadikan kesehatan fisik maupun mental sebagai tujuan utama dalam hidup mereka. Kesehatan fisik dan psikologi saling berhubungan satu sama lain. Apabila kesehatan fisik terganggu, maka mental pun akan terganggu juga. Friedman dan Mariam tahun 2006 mengatakan bahwa suatu kesatuan yang utuh dalam diri manusia ialah kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti tekanan darah tinggi, asma, jantung koroner, kanker, dan stroke. Penyakit tersebut sangat berdampak bagi sistem kekebalan tubuh dan perasaan. Dari beberapa penyakit di atas, stroke menempati urutan teratas penyakit yang berpengaruh besar terhadap kondisi mental seseorang. Gangguan fungsi otak akibat terganggunya aliran darah di otak yang sering menyebabkan kematian dan kecacatan disebut dengan stroke. Gangguan kognitif dan perubahan yang terjadi menyebabkan individu tersebut sulit untuk menerima kondisinya saat ini, sehingga muncul perasaan sedih, putus asa, marah, tidak berguna, dan merasa lemah. Peran otak sebagai saraf pusat ialah mengatur fungsi kognitif yang diatur oleh sistem limbik. Sistem limbik sendiri terdiri dari talamus, lobus temporal, lobus frontal, lobus parietal, cerebellum, ganglia basalis, dan lobus occipital. Pada setiap lobus ini memiliki peran dalam mengatur fungsi kognitif. Terdapat dua faktor kelainan stroke yang akan berpengaruh pada gangguan kognisi dan emosi, yakni psikologi dan neurobiologi. Faktor psikologi ialah stresor di mana individu merasa kehilangan atas kemampuan yang dimiliki sebelumnya. Sedangkan faktor neurobiologi ialah kerusakan anatomi dan vaskularisasi di otak yang akan menyebabkan ketidakseimbangan neurotransmitter dan menyebabkan gangguan emosional. Menurut Wicaksana di tahun 2008. Landasan teori. Yang pertama ada otak. Otak adalah salah satu organ terpenting yang dimiliki manusia, karena otak mampu mengatur aktivitas-aktivitas seperti pernapasan, ingatan, bergerak, berpikir, dan lain-lain. Selain itu, otak juga menjadi pusat kendali dari seluruh fungsi organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Secara umum, otak terbagi menjadi 3 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. 2. Stroke. Beberapa penyakit yang berkaitan dengan kesehatan mental seperti tekanan darah tinggi, jantung koroner, kanker, dan stroke. Penyakit tersebut sangat berdampak bagi sistem kekebalan tubuh dan perasaan. Dan beberapa penyakit di atas, stroke menempati urutan teratas penyakit yang berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang. Gangguan fungsi otak akibat terganggunya aliran darah di otak yang sering menyebabkan kematian dan kecacatan disebut dengan stroke. Gangguan kognitif dan perubahan yang terjadi menyebabkan individu tersebut sulit untuk menerima kondisi saat ini, sehingga muncul perasaan sedih, putus asa, marah, tidak berguna, dan merasa lemah. 3. Ada fungsi kognitif. Kognitif ialah kemampuan otak untuk memproses, mempertahankan, dan menggunakan informasi yang mencakup pemikiran, penilaian, persepsi, perhatian, pemahaman, dan memori yang dimiliki oleh manusia. Kognitif juga digambarkan sebagai konsep yang luas dan mencakup pada kegiatan mental yang melibatkan proses perolehan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan. Dan yang terakhir ada emosi. Menurut Al-Baqi tahun 2015 mengatakan bahwa emosi ialah suatu perasaan yang disebabkan oleh adanya rangsangan baik dari dalam maupun dari luar diri individu, yang dirasakan dan yang diekspresikan melalui berbagai hal seperti wajah, perasaan, dan perilaku. Prinsip dasar emosi meliputi rasa senang, sedih, marah, jijik, dan takut. Lalu prinsip dasar sebelumnya berkembang sehingga dikategorikan menjadi 2 jenis emosi, yakni emosi positif dan emosi negatif. Subjek merupakan lansia yang saat ini terdiagnosa stroke oleh dokter. Gejala awal yang dialami berupa suhu badan tinggi dan pusing,
yang terjadi pari, kemudian pada pagi harinya dibawa ke dokter oleh keluarganya, dan malam setelah berobat, subjek mengalami stroke yang dimana tubuh bagian kanannya tidak bisa digerakkan atau sulit untuk digerakkan. Analisis subjek di mana stroke berdampak pada kemampuan bergerak, fungsi kognitif, dan emosi karena kerusakan yang terjadi pada otak yang dialami oleh subjek. Ditemukan bahwa subjek merasa pusing dan nyeri pada kepala. Kemudian subjek ternyata memiliki riwayat hipertensi sejak lama, kemudian terjadi kelumpuhan pada sisi kanan tubuh subjek, terjadi asimetris pada wajah sisi kanan subjek juga mengalami gangguan komunikasi dan gangguan kognitif serta perubahan emosi. Kesimpulannya, stroke merupakan gangguan fungsi otak akibat terganggunya aliran darah di otak yang sering menyebabkan kematian dan kecacatan. Penderita stroke mengalami penurunan fungsi kognitif dan juga perubahan emosional. Dampak stroke yang dialami oleh subjek ialah penurunan fungsi kognitif dan perubahan emosional. Penurunan fungsi kognitif yang sering muncul ialah penurunan pada fungsi memori, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, dan penurunan atensi. Kemudian perubahan emosional yang sering muncul yakni depresi, cemas, frustasi, sedih, dan lain sebagainya. Saran bagi keluarga subjek, yakni pastikan keluarga memperhatikan kandungan dari makanan yang diasup dan pastikan subjek sudah meminum obat umur hidupnya dengan teratur agar tensinya tidak naik dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk kestabilan emosi subjek, keluarga sekali bisa untuk membawanya jalan-jalan keluar dan menghirup udara segar, kemudian berikan dukungan untuk subjek, dan yang terakhir, kurangi hal-hal yang mengundang kesedihan subjek. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.